warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, aku Maria Catalina Devi dengan NIM 23040674247 akan mereview konferensi pers kasus Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan dana terkait Pilkada 2024. Yuk kita bahas poin-poin penting dari konferensi pers kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers konferensi pers kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan, dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Teman-teman, kami mohon maaf teman-teman menunggu terlalu lama ya karena banyak surat-surat yang harus ditandatangani dan dikoreksi. Saya akan menyampaikan kegiatan menyangkut penangkapan terduga tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Perkara ini sudah dilakukan ekspos tadi sore setelah para terduga pelaku datang ke KPK, dan dalam ekspos tersebut dihadiri oleh 3 pimpinan, saya, Pak Nawawi, dan Pak Anak. Dan berdasarkan kecukupan alat bukti, kami sepakat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Kalian tahu nggak sih awal mula dari kasus ini tuh gimana? Jadi kasus ini tuh bermula dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Gubernur Bengkulu. Dan KPK juga mengungkap bahwa beliau memerintahkan pungutan dana secara sistematis kepada pejabat Pemprov Bengkulu. Dana ini diduga digunakan untuk membiayai kampanye Pilkada 2024. Untuk modusnya itu katanya sih intimidasi. Dan pejabat yang tidak mau menyetorkan dana kabarnya akan diancam dan dimutasi atau dicopot dari jabatannya. Fakta penting dari konferensi pers kali ini, pada tanggal 23 November 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Hasilnya, Gubernur Rohidin, Sekda Isnan Fajri, dan ajudannya Efriansa alias Anca berhasil diamankan. Dari OTT ini, KPK menemukan barang bukti, uang tunai sebesar 7 miliar rupiah, dan uang ini juga diduga disiapkan untuk mendukung kegiatan kampanye Pilkada. Selain gubernur, Sekda berperan sebagai fasilitator, sedangkan ajudan bertugas mengumpulkan dana dari pejabat lainnya. Jadi kasus ini tuh melibatkan jaringan yang cukup terstruktur. Dalam konferensi persnya, KPK menegaskan bahwa kasus ini tuh merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pejabat publik. Ketua KPK juga mengingatkan amanah sebagai pemimpin harus dijalankan dengan jujur. Penyalahgunaan jabatan seperti yang diduga dilakukan oleh Gubernur Bengkulu merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik. Coba kalian bayangin, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dipakai untuk kepentingan politik pribadi. Ini tentu menciptakan kerugian besar bagi masyarakat. Kasus ini tidak hanya mencoreng pemerintahan Provinsi Bengkulu saja, tetapi juga pengingat bahwa pengawasan terhadap anggaran daerah itu masih lemah. KPK juga berharap penetapan tersangka ini memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun pejabat lainnya di seluruh Indonesia. Langkah tegas seperti ini adalah bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung agar kasus ini itu diusut dengan tuntas.